Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua yang senantiasa mencintai kebaikan, mencintai ilmu syar'i, dan semoga kita yang senantiasa selalu berupaya mengamalkan segala perintah Allah dan berupaya senantiasa meninggalkan yang Allah larang. Semoga Allah berikan kekuatan itu kepada kita dan semoga kita semua istiqomah di dalam hal itu dan Allah akhirkan hidup kita dengan akhir yang husnul khotimah, dengan akhir yang baik, dan semoga kita semua Allah kumpulkan di surganya kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana kriteria pemimpin yang sebaiknya kita pilih sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan yang ada sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Secara umum, karena wajibnya ikut pemilu tersebut, maka jika ada 2 atau 3 kandidat calon pemimpin, maka pilihlah, jika ada yang baik dan ada yang terbaik, maka pilihlah yang terbaik. Jika ada yang baik dan ada yang buruk, maka ini gampang. Kita tinggal pilih yang baik, tidak dipilih yang buruk. Tapi kalau ada sama-sama buruk, tidak ada baiknya, maka pilihlah yang sedikit keburukannya. Seperti itu kaum muslimin. Lalu saya juga akan mau menjelaskan bagaimana kriteria pemimpin yang baik itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannakum fil ardi aqamus sholata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi akibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj tadi bahwa allazina immakannahum fil ardi. Orang-orang yang telah Allah berikan kedudukan. Orang-orang yang telah Allah berikan pangkat jabatan. Orang-orang yang Allah berikan anugerah kepemimpinan di bumi, maka kata Allah, mereka harus memiliki 4 kriteria. Harus memiliki 4 karakter. Yang pertama, aqamus shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Tidak hanya sholat, ini artinya hubungannya dengan Allah baik. Hablum minallahnya baik. Apakah sholatnya baik, puasanya baik, ibadah yang lainnya yang baik, ibadah wajib, ibadah sunnahnya kepada Allah sangat baik. Dan alangkah lebih baiknya jika dia bisa mampu menjadi imam di dalam sholat. Dan yang kedua, wa atauz zakat. Ia membayarkan zakat. Tidak hanya zakat, ia suka berinfak, bersedekah. Artinya orang yang dermawan, hablum minannasnya baik. Ia peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Hubungan dirinya dengan Allah baik,
hubungan dirinya dengan manusia juga baik. Lalu cukup sampai di situ? Tidak. Allah melanjutkan. Wa amaru bil ma'ruf, yaitu dia mampu mengajak masyarakatnya, orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan senantiasa berbuat baik. Bagaimana mampu seorang pemimpin untuk mengajak masyarakatnya berbuat baik kalau tidak dimulai dari dirinya yang suka dengan kebaikan, yang memiliki riwayat kebaikan dan senantiasa melakukan kebaikan. Dan cinta pada kebaikan itu, yang mana kebaikan itu patokannya bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kata Allah, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu wanahau anil munkar. Mampu mencegah terjadinya kemungkaran. Mampu mengajak untuk tidak berbuat kemungkaran. Bagaimana seorang pemimpin bisa mencegah masyarakatnya berbuat kemungkaran, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, kalau dirinya sendiri masih melakukan itu. Masih suka melakukan keburukan, masih suka melakukan kejahatan, masih suka melakukan kemaksiatan, itu tidak mungkin. Maka pemimpin yang harus dipilih adalah pemimpin yang suka meninggalkan keburukan. Pemimpin yang tidak mau melakukan kemaksiatan, pemimpin yang tidak mau melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dia akan mampu mengajak kita semua, dia akan mampu melindungi kita semua, mencegah kita semua dari perbuatan kemungkaran, dari perbuatan keburukan, dari perbuatan kejahatan, kemaksiatan, dan yang lain-lain. Jadi, kaum muslimin, itulah 4 karakter pemimpin yang hendaknya harus kita pilih. Apakah presiden, gubernur, wali kota, ya, DPR, MPR, dan yang lain-lain. 4 karakter ini. Pertama, mendirikan sholat. Hubungannya dengan Allah, hablum minallahnya baik. Yang kedua, membayar zakat. Hubungannya dengan manusia, hablum minannasnya baik. Peduli. Yang ketiga, suka mengajak kepada kebaikan. Dia memulai dengan dirinya dan menyebarkan kepada masyarakatnya. Dan yang keempat, mencegah terjadinya keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan. Mulai dari dirinya dan untuk lingkungan yang dia pimpin. Itulah 4 karakter. Dan juga Nabi Muhammad SAW menyontohkan seorang pemimpin itu juga harus memiliki 4 karakter yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harus memiliki 4 sifat. Apa itu? Yang pertama, siddiq. Jujur. Jujur tentang dirinya kepada masyarakat luas. Jujur tentang jejak masa lalunya. Jujur tentang apa yang ada tentang diri dan keluarganya. Menyampaikan dengan apa adanya, inilah saya. Terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan menyampaikan hal sesuatu yang benar-benar akan dilakukan. Tidak hanya gimmick dan tidak hanya yang penting masyarakat suka. Tapi memang benar-benar dari hati nuraninya, dari gagasannya yang akan ia lakukan. Tidak berniat melakukan kebohongan. Ya, janji-janji manis. Tapi jujur secara kata-kata, jujur secara perbuatan. Dan yang paling penting, jujur secara niat. Yang kedua adalah amanah. Dapat dipercaya. Bertanggung jawab. Dan yang paling penting, yang pertama amanahnya itu adalah kepada Allah. Dia berjanji kepada Allah akan melakukan kepemimpinan dengan baik. Kalau dengan Allah saja dia tidak amanah, bagaimana dengan kita, rakyat yang dipimpinnya? Maka yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, tabligh, yaitu pemimpin yang aspiratif, pemimpin yang terbuka, pemimpin yang menyampaikan informasi, kondisi, janji-janji, rencana, apa adanya dengan terbuka. Dan yang keempat adalah fatonah. Pemimpin itu harus cerdas. Pemimpin itu harus berkompeten. Pemimpin itu
harus memiliki kemampuan, wawasan, gagasan untuk menjadi seorang pemimpin. Maka sebelum kita maju, maka sebaiknya kita mengukur diri kita, apakah kita sudah memiliki 4 karakter di dalam surat Al-Hajj tadi, atau 4 karakter yang dimiliki, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kaum muslimin, kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Sebenarnya setiap kita ini, kata Nabi, adalah pemimpin. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Maka 4 karakter tadi yang saya sampaikan, baik di dalam surah Al-Hajj ataupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya untuk kita semua. Semoga kita memiliki karakter-karakter tersebut sehingga kita bisa memimpin diri kita minimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita memilih pemimpin dan Allah anugerahi negara kita, bangsa kita, pemimpin yang amanah, pemimpin yang ahli, yang memang mampu menjadi pemimpin yang baik, sehingga membawa negara kita menjadi baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.